Allah berikan kemampuan pada kita untuk hadir, dan yang paling penting Allah masih menanamkan pada diri kita keimanan. Karena banyak ibu-ibu sekalian, orang-orang yang sehat, orang-orang yang mampu untuk hadir, tapi Allah tidak berikan keimanan pada dia. Sehingga ketika dia pun punya kemampuan, sehingga ketika dia pun punya kesehatan, keduanya tidak bisa diubah menjadi suatu amal saleh. Allah masih memberikan kita keimanan, kenikmatan untuk beriman, kenikmatan untuk merasakan manisnya ibadah. Karena banyak orang-orang yang muslim, tapi Allah tidak berikan kenikmatan iman. Betul atau betul? Ada yang labelnya Islam, tapi dia lebih suka untuk menyerang orang muslim. Ada yang labelnya Islam, tapi dia tidak suka kalau orang-orang muslim itu berjaya. Ada orang-orang Islam, tapi dia tidak suka kalau orang-orang muslim mulai dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita menemukan orang-orang semacam ini. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan manisnya iman kepada kita, memberikan kepada kita kecenderungan untuk berbuat kebaikan, minimal kecenderungan pada orang-orang yang baik. Karena katanya Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang berilmu. Kalau tidak bisa berilmu, minimal jadi orang yang mencari ilmu. Kalau tidak bisa mencari ilmu, minimal senang sama orang-orang yang berilmu. Karena kenapa? Almar'u ma'a man ahabba. Jadi katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia itu bersama dengan yang dia cintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Anas bin Malik berkata bahwa saya tidak pernah mendapatkan ada satu hal yang lebih saya cintai, lebih saya sukai dibandingkan ketika saya mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan seseorang manusia bersama dengan yang dia cintai. Maka Anas berkata, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasul, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Maka kata Rasulullah, kamu bersama dengan mereka nanti masuk ke dalam surganya Allah. Maka mudah-mudahan kita juga sama. Minimal kalaupun kita belum diberikan oleh Allah ilmu, minimal kita suka mencari ilmu. Walaupun mungkin kita dalam proses mencari ilmu masih susah juga, minimal kita suka dengan orang-orang yang berilmu. Karena insya Allah orang berilmu itu akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah. Serupa dengan itu pula salawat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh setiap salawat kepada beliau akan didengar oleh beliau, disampaikan kepada beliau, dan begitu pun setiap salam disampaikan kepada beliau. Seringkali kita mendengar innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya bahkan Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada para nabi, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Maksudnya salawat Allah itu seperti apa? Bahwa Allah ridho kepada Nabi Muhammad. Maksudnya salawatnya para malaikat itu apa? Bahwa malaikat memuji pada Nabi Muhammad. Sedangkan salawat kita yang paling singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nggak pakai sayyidina gimana Ustaz? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Allahumma sholli ala Muhammad, itu pun boleh. Jadi kalau yang sholat nggak pakai sayyidina, ya itu pun boleh. Mau pakai sayyidina, ada ulama juga yang memperbolehkan, nggak ada masalah. Salawat yang paling singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan salam kepada Rasul, jadi kan ada salawat, ada salam kepada Rasulullah. Bagaimana salam kepada Rasulullah? Assalamu alaika ya Rasulullah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pergi umroh, khususnya pas masuk ke Masjid Nabawi, ucapkan salawat, ucapkan salam pada Rasulullah, karena Rasulullah masih terbaring di situ, dan insya Allah setiap salawat dan salam kita akan disampaikan kepada beliau. Kita berharap kita menjadi umat beliau. Karena kenapa ibu-ibu sekalian, nanti di yaumil kiamat itu seluruh manusia kocar-kacir, seluruh manusia dalam keadaan ketegangan. Seorang anak dan seorang ibu itu ketika ketemu itu nggak mau berjumpa satu sama lain. Kenapa? Karena mereka tahu mereka akan saling menuntut. Jadi kalau sekarang ibu sangat sayang pada anaknya, nanti di yaumil kiamat bisa jadi saling menuntut. Suatu waktu itu orang-orang tidak akan mau berjumpa dengan yang dikasihinya ketika di dunia. Kenapa? Sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Di saat itulah cuma ada satu manusia, dikala seluruh manusia kocar-kacir, diberikan oleh Allah kesempatan untuk bangkit pertama kali, lalu kemudian keliling-keliling di yaumil mahsyar nyariin umatnya. Siapa dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap mudah-mudahan kita bukan hanya mengakui sebagai bagian daripada umatnya, tapi kita juga diakui sebagai bagian daripada umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa dikelompokkan kita di belakang barisannya menuju pada surganya Allah yang tidak akan dibuka kecuali Rasulullah yang mengetuknya pertama kali.
Dalam suatu hadis diceritakan bahwa ketika Rasulullah mengetuk pintu surga, dari belakang pintu surga ada jawaban, siapa di depan? Maka yang di depan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat dikatakan di situ bahwa kami tidak diperintahkan membuka pintu surga sebelum engkau yang mengetuknya pertama kali. Maka mudah-mudahan kita termasuk menjadi umat yang masuk surga pertama kalinya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan minum daripada telaganya, dan mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah bisa melihat wajah Allah yang tidak ada kenikmatan melebihi daripada itu. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, senang bisa bergabung di sini, berjumpa dengan ibu-ibu yang solehah luar biasa. Jadi kalau pas saya tadi jalan, saya nggak tahu itu rumahnya di mana. Saya cuma dapat Dharma Wangsa 8 nomor 5. Saya nggak tahu itu nomor 5 yang mana. Tapi mendadak saya tahu gara-gara ada mobil banyak parkir. Nah, mobil banyak parkir dan yang nyetir adalah ibu-ibu. Nah, itulah namanya ibu-ibu zaman now atau mak-mak zaman now. Dan mak-mak zaman now ini sekarang lebih berbahaya daripada apapun, ya. Jadi kalau saya tanya sama polisi, polisi itu lebih takut sama ibu-ibu dibandingkan sama FPI. Wah, sekali. Lah kenapa? Karena ibu-ibu nggak bisa dilawan. Nah, itu ibu-ibu di jalan itu kalau lagi naik motor, letting ke kanan, beloknya ke kiri, bisa. Lah kenapa bisa dia letting ke kanan, beloknya ke kiri? Kalau andai kan dia nanti nabrak gitu ya, dia yang marah. Lah kenapa dia marah? Ibu kan kasih letting ke kanan, kenapa ibu ke kiri? Iya, maksud saya tadi saya kasih letting ke kanan supaya kamu ke kanan karena saya mau ke kiri. Nah, itu pusing orang kan gitu kan ya. Ini adalah kekuatan ibu-ibu, mak-mak zaman now gitu ya. Nah, jadi ini adalah kekuatan ibu-ibu dan ini tidak boleh diremehkan. Dan ini ada hubungannya dengan apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Sejatinya tadi saya sudah nyiapin materi Thoriqul Iman, jalan menuju iman. Tapi saya lupa, saya janji sama Ibu Vinya tadi bahwa saya nyampein materi tentang refleksi 2017 tentang deradikalisasi di Indonesia. Maka ini materi saya sampaikan dulu. Ini materi agak berat, tapi insya Allah ibu-ibu sekarang sudah siap. Nanti besok-besok kalau kita ketemu lagi, nanti insya Allah kita bahas tentang masalah keimanan. Mohon maaf yang ada yang nangkring di di tangga, gitu ya, masya Allah, alhamdulillah. Ada yang nggak tahu di mana, gitu ya. Tapi nggak apa-apa ibu-ibu sekalian. Al-ajru biqadri masyaqqah. Sesungguhnya balasan Allah itu akan sesuai dengan kadar kesulitan kita. Maka yang nangkring di tangga insya Allah pahalanya lebih banyak insya Allah, daripada yang di tengah sini enak gitu kan ya. Insya Allah lebih banyak. Jadi yang lebih sulit insya Allah lebih banyak. Dan jangan kira ibu-ibu sekalian, jangan kira ilmu itu berasal dari saya. Tidak. Jangan kira ilmu itu dari materinya. Tidak. Ilmu dari mana? Allah. Nah, maka pertama-tama harus disepakati dulu kita di sini adalah untuk tafaqquh fiddin, untuk memahami agama, jangan yang lain. Karena kalau ibu punya niat yang lain, maka ibu pulang bawa niat itu. Makanya di dalam hadis arba'in nomor 1 Imam Nawawi itu menyampaikan hadisnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka yang datang sini niatnya apa? Itu yang dia bawa. Kadang-kadang kalau ibu benar niatnya, benar-benar datang ke sini pengen memahami agama Allah, itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali belum nyampe sudah dapat ilmunya. Ini serius, belum dengar materi sudah dapat ilmunya. Gak percaya? Ini contohnya. Siapa yang datang ke 411 sama 212 kemarin? Salah satunya sudah pergi ke sana. Pas pergi terus pulang, banyak nggak dengar orang-orang yang datang ke sana tiba-tiba rajin sholat? Ya kan ya? Tiba-tiba rajin pengajian, banyak nggak? Pasca 212, 411 masjid-masjid lebih ramai atau lebih sepi? Lebih ramai. Kenapa bisa begitu? Ada orang yang datang bawa niatnya pengen membela agama Allah, Allah kuatkan kedudukan mereka. Di situ mereka nggak dengar materi, mereka nggak dengar orasi di situ, nggak ketemu dengan Habib Rizik, nggak ketemu dengan Ustadz Bahtiar Nasir, nggak ketemu dengan Ustadz Zaitun Rasmin, ngelihat pun nggak, tapi pulang-pulang bawa hidayah. Kenapa bisa begitu? Yang ngasih semuanya adalah Allah, bukan manusia. Jadi bisa jadi seringkali kalau niat ibu-ibu benar sampai di sini, belum dengar materi sudah dapat materinya, sudah dapat hidayahnya insya Allah. Gak percaya? Contoh lagi. Suatu hari kata Rasulullah, ini hadis bahwa kata Rasulullah ada seorang laki-laki pembunuh, kerjaannya bunuhin orang. Dia sudah bunuh orang banyak, 99 orang sudah dia bunuh. Dia datang pada seorang pendeta, lalu dia bilang, saya mau bertobat. Pendeta bilang, emang kamu ngapain? Oh, saya baru bunuh 99 orang. Pendeta tadi bilang, kamu gak bisa tobat. Nah, kenapa? Terlalu banyak orang sudah kamu bunuh. Maka dibunuh lagi pendeta tadi. Jadi 100, genep, kan gitu kan ya. Lalu dia datang lagi pada satu pendeta lagi. Dia bilang, Pak, saya mau bertobat. Lalu pendeta nanya lagi, emang kamu ngapain? Saya bunuh orang. Berapa banyak? 99 plus satu pendeta barusan saya bunuh tadi. Gara-gara dia bilang saya nggak bisa tobat. Lantas pendeta dibilang, oh, kamu bisa tobat kalau kamu mau, tapi bukan di sini.
Nanti di satu kota ada seseorang yang bisa membimbing pertaubatanmu. Kamu pergi ke kota itu. Dia saking pengennya bertobat, niatnya bertobat, dia jalan pergi ke kota itu, di tengah jalan dia meninggal. Ketika meninggal dia masuk surganya Allah. Artinya apa? Ini orang namanya sudah diterima taubatnya sebelum taubat. Bisa dipahami ya? Ada orang-orang yang dikasih ilmu sebelum belajar. Makanya kalau kita berbicara tentang ilmu, ini untuk menghibur yang di atas tangga ini, yang nangkring ya. Ini dari tadi materinya untuk yang nangkring tadi ini. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu, Bapak Ibu sekalian, kalau ilmu cuma belajar saja, itu nggak masuk akal kalau ilmu cuma dari belajar saja. Betul begitu? Contoh, kenal Ustadz Adi Hidayat? Abdul Somad? Kalau cuma belum kenal, belum pernah ketemu. Oh, mudah-mudahan nanti ketemu insya Allah ya. Tapi tahu Ustadz Adi Hidayat sama Abdul Somad? Kira-kira kalau cuma ngandelin belajar doang bisa kayak mereka atau tidak? Nggak mungkin. Karena kalau cuma belajar doang, mereka belajar, saya juga belajar. Tapi kenapa kemampuannya mereka sangat tinggi sekali? Karena ternyata ilmu itu bukan hanya didapat melalui belajar, tapi didapatkan melalui hal yang lain. Suatu saat saya nanya sama seorang ustadz, seorang ulama, saya tanya, belajar itu caranya gimana? Beliau bilang begini, kalau Anda mau belajar, maka mulailah bukan dengan belajar. Loh, gimana maksudnya? Ini kadang-kadang orang pintar itu ngomongnya susah dimengerti. Kalau mau belajar, jangan mulai dengan belajar. Lalu saya bilang, lalu seperti apa kalau mau saya mulai belajar? Dia bilang, kalau kamu mau belajar, mulai dengan memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai perbaiki tahajudmu, mulai lihat maksiat-maksiatmu masih ada atau tidak. Kalau masih ada maksiat, tinggalkan maksiat-maksiatmu. Mulai baik sama keluargamu, mulai perbaiki akhlak-akhlakmu, mulai perbaiki adab-adabmu. Kalau sudah itu kita lakukan, ilmu datang sendiri. Dia bilang begitu, dan saya nggak bisa nolak karena orangnya ini yang saya tanya orang jenius, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ketika saya mulai begitu, saya baru tahu benar di dalam Al-Quran semua kata ilmu itu dirangkai dengan kata-kata Allah berikan. Jadi Allah berikan, bukan kita dapat. Tapi apa? Allah berikan. Contoh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah katakan begini, bertanya orang-orang kepada Muhammad tentang masalah ruh. Katakanlah Muhammad, ilmu tentang ruh itu dari Allah. Hanya dari Tuhan saya, Allah. Dan Allah tidak memberi ilmu kecuali hanya sedikit kepada kalian. Berarti siapa yang beri ilmu? Allah. Kita yang dapat atau Allah yang beri? Ini penting. Karena kalau selama manusia merasa ilmu itu dia dapatkan, selama itulah ilmu dia tidak akan berguna. Tapi kalau sudah dia merasa ilmu itu Allah yang kasih, maka itu insya Allah akan dia dapat. Maka terserah Allah mau ngasih yang nangkring di atas tangga atau yang di sini. Mau ngasih pada yang kemudian sudah niat mau datang tapi nggak datang, atau yang sudah datang tapi nggak niat datang. Itu terserah Allah. Berarti inilah kemudian perlunya meluruskan niat insya Allah. Nah, mudah-mudahan materi ini kalau niat kita lurus, niat kita benar, insya Allah ada yang kita bawa pulang, ada yang bisa kita bagi pada keluarga kita. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang refleksi Islam di Indonesia, maka kita berbicara tentang kejadian yang sudah lama. Tapi kejadian yang sudah lama ini perlu kemudian kita refresh supaya untuk apa? Untuk masa depan. Maka saya ngomongkan tadi dalam ayat yang saya baca, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sesungguhnya setiap manusia harus memperhatikan apa yang telah berlalu di masa lalunya supaya dia bisa menentukan langkah di masa depan. Jadi kalau Bapak Ibu masa depannya mau bagus, harus tahu masa lalu dulu. Nah, maka kita belajar apa yang sudah terjadi 2017 di masa lalu. Pertama, ini perhatikan data-datanya. Kenapa saya bahas di awal the power of mama. Ini data adalah data peningkatan pengguna internet di Indonesia. Saya nggak kelihatan Ustaz yang belakang, nggak apa-apa, tiba-tiba ngerti aja pokoknya. Kan tadi sudah dibilang ilmu dari Allah. Ini data pengguna internet di Indonesia. Nah, kalau perhatikan pada data ini, ibu-ibu sekalian, perhatikan ada peningkatan yang sangat besar dari tahun 2008 ke 2009. Betul atau betul? Lihat, 2008 itu pengguna internet paling cuma sekitar 25 juta. Tapi tiba-tiba 2009 naik langsung 30 juta. Terus menerus naik lagi sampai seterusnya. Kenapa? Karena Indonesia sekarang pengguna internetnya super banyak dan super yang menggunakan internet itu. Lah, apa yang kemudian dibawa di sini? Banyak hal. Contoh, sekarang saya mau nanya, ibu-ibu merasa nggak kalau zaman ini berubah dibandingkan zaman dulu? Yang lahir tahun 80-an angkat tangan. Yang lain tahun 80-an, yang lahir tahun 80-an angkat tangan. 80-an. Oh, 70-an. Ah, ini banyak ya. 60-an. Ah, banyak lagi, baik, terima kasih.
Apa bedanya 60-an, 70-an, dan 80-an? Banyak bedanya. Jadi ini, yang lahir tahun 60-an dan kemudian mendekati 70-an itu dinamakan dengan kaum digital. Apa ciri-ciri kaum digital ini? Ciri-ciri kaum digital ini mereka tidak mudah beradaptasi dengan dunia zaman sekarang. Mereka kalau pakai HP, HP-nya masih lama. Alasannya apa? Pusing kalau pakai smartphone, kan ya. Jadi HP-nya masih HP lama, Nokia 3330 gitu kan ya. Yang kemudian teksnya gede-gede. Bisa dipakai untuk apa aja? Untuk telepon bisa, untuk texting bisa, dan untuk lempar anjing kalau ada yang lewat. Nah, ini ciri-ciri orang zaman dulu digital. Mereka tidak banyak beradaptasi dengan teknologi. Biasanya nggak punya Instagram, bisa jadi punya Facebook, tapi biasanya nggak punya Instagram. Apalagi main Insta Live, itu nggak mungkin. Dan atau Insta Story itu biasanya nggak mungkin. Itu lahir tahun 60. Bedanya dengan yang 70 akhir sama yang 80, 90, 2000-an, bedanya adalah mereka sangat adaptif pada teknologi. Namanya kaum digital. Jadi kalau yang tua-tua namanya apa tadi? Kaum analog. Kalau ini sekarang kaum digital. Apa ciri-cirinya? Kaum digital nggak bisa lepas dari HP. Betul begitu? Lagi makan HP, lagi di mana-mana HP, gitu kan ya. Nah, ciri-cirinya anak-anak zaman sekarang sudah diteliti, ternyata mereka itu lebih rela kehilangan sebelah kuping daripada kehilangan paket internet. Paham Bapak sekalian? Artinya adalah apa? Mereka sangat tergantung dengan yang namanya teknologi. Itu bedanya. Dan apalagi bedanya? Lihat tahun 2008 naik pengguna internet dan itu membawa perubahan yang sangat besar. Apa perubahannya? Yang paling signifikan pada tahun 2011. 2011 pengguna internet sudah sangat banyak, pengguna media sosial sudah sangat banyak. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu-ibu sekalian, main Facebook pertama kali tahun berapa? 2008. Selain 2008, 2009, 2010, 2011. 2011 pengguna Facebook sangat banyak sekali, Twitter sangat banyak sekali, dan itu membawa perubahan besar. Apa perubahannya? Sekarang dunia dikuasai oleh emak-emak. Gara-gara internet. Bisa dipahami Ibu sekalian? Loh, kok bisa dikuasai emak-emak gara-gara internet? Karena media sosial adalah dunianya emak-emak, bukan dunianya bapak-bapak.